Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jemaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, puji syukur kepada Allah tentunya senantiasa kita tujukan kepada Allah Sang Pencipta, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, maha memberikan karunia kepada kita semua. Dan begitu banyak kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan bisa berpuasa Ramadan, kenikmatan memiliki pasangan, memiliki keturunan, kenikmatan masih memiliki pekerjaan, kenikmatan masih bisa makan, dan juga kenikmatan bisa sholat subuh berjamaah, dan hal yang lainnya yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya betapa banyak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung kenikmatan yang Allah berikan, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka pantaslah bagi kita untuk bersyukur, dan rasa syukur yang paling sempurna adalah dengan mempraktekkan dan mengamalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, dan menjauhi sejauh mungkin apa yang Allah dan Rasulnya larang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya juga tidak lupa mari kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada panutan dan junjungan kita Nabi mulia Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya yang mulia, anak keturunan beliau, dan kepada siapapun yang berusaha untuk meneladani, mencontoh, mempraktekkan, mengamalkan dan mengikuti apa yang telah beliau gariskan dan apa yang telah beliau syariatkan. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan taufik untuk meneladani beliau dengan sebaik-baik peneladanan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada satu kisah pendek atau ada satu kejadian yang kelak akan dirasakan oleh orang-orang yang menjadi penduduk neraka jahanam, yaitu terkait dengan khutbahnya iblis laknatullah alaih di hadapan para pengikutnya. Ini sudah disampaikan belum Pak? Belum ya? Takutnya nanti double, sudah disampaikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti ketika alam dunia ini sudah selesai, kiamat kubra, kemudian berlalulah berbagai fase di alam akhirat, berbagai prosesi yang ada, ditiupkannya sangkakala, dikembalikannya ruh ke setiap masing-masing jasad manusia, kemudian dibangkitkannya mereka menuju mahsyar, tempat pengumpulan seluruh makhluk dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia semenjak zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Digiring mereka di padang yang namanya mahsyar atau tempat pengumpulan, yang mana matahari didekatkan di atas kepala kita semua, jaraknya hanya 2 mil saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama di buku-buku akidah. Kemudian nanti mereka menunggu begitu lama. Kemudian nanti ada proses penghitungan atau proses penimbangan terlebih dahulu, penimbangan amal soleh dan amal buruk. Kemudian ada pembagian raport atau catatan amal manusia, semuanya dibagikan, dan masing-masing kita akan menerimanya. Ada orang-orang yang nanti akhirun kitabahu biyamini, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya miwara'i zahri, di belakang, dari belakang punggungnya, menerimanya pakai tangan kiri tapi dari belakang punggungnya. Kemudian setelah itu nanti ada hisab, ada perhitungan. Allah akan
menampakkan kepada masing-masing kita amalan yang telah kita kerjakan, terutama amalan-amalan yang buruk, dan setiap dari kita nanti akan mengakui bahwa itu semua kita yang melakukan. Tidak ada yang bisa dielakkan dan tidak ada yang bisa mengingkari, semua hanya bisa mengakui. Tapi Allah dengan rahmatnya, Allah mengatakan, ana satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Allah mengatakan pada orang-orang yang beriman, yang bukan ahli syirik, walaupun banyak dosanya, Allah mengatakan, aku telah menutupi dosa-dosamu dulu di dunia, dan sekarang pun aku maafkan dan aku ampuni kesalahan yang telah kau lakukan. Kemudian akhirnya nanti melewati haud. Setelah semua selesai, kemudian masing-masing melewati haud atau telaga, dan masing-masing nabi memiliki telaga yang dengannya seseorang yang beriman dan juga mengikuti dan meladani nabi dengan baik, maka dia akan diizinkan untuk minum di telaga tersebut. Yang mana Nabi SAW mengatakan telaganya ini tuluhu syahrun, panjangnya itu seperti orang melakukan perjalanan selama 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan manisnya lebih manis dari madu. Kemudian wa ina'uhu adadun nujumis sama, dan gayungnya atau cangkirnya itu jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrab minhu lam yazma abadan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bisa meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian nanti mereka melewati sirat, jembatan yang dengannya menghubungkan antara mereka dengan surga, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Ada orang-orang dengan amal soleh yang super, dia bisa lewat sekejap saja seperti kilatan cahaya. Ada yang lewatnya seperti tiupan angin, kahabbatir rih, dalam hadis disebutkan seperti tiupan angin. Ada yang seperti orang yang menaiki kuda, alal khayl, dia lari seperti menaiki kuda. Ada yang jari-jarian, ada yang lari, kecepatan lari manusia. Ada juga yang berjalan, dan ada yang yahbu habwan, ada juga yang berangkang. Kemudian sebagian ada yang baru melangkahkan kakinya, kemudian kena kalalib, yaitu punggulan-punggulan besi yang ada pakunya, yang ada rantainya di seperti rintangan kalau orang melewati jalan. Kena punggul itu kemudian nyemplung ke neraka jahanam. Dan penduduk surga nanti akan masuk surga melewati jembatan tadi dengan izin Allah. Kemudian Nabi mengetuk pintu surga dan diizinkan masuk. Kemudian yang masuk neraka, maka mereka masuk neraka. Ada pun orang-orang yang kafir, mereka tidak punya kesempatan untuk melewati jembatan tadi. Ada pun yang punya kesempatan melewati jembatan, walaupun akhirnya nyemplung, itu adalah orang-orang yang beriman, tapi timbangan keburukan mereka lebih berat daripada timbangan kesolehan. Maka mereka masuk ke situ tidak untuk selama-lamanya, tapi dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Nah, kemudian setelah itu selesai, orang-orang beriman sudah dibersihkan dari dosa-dosanya, misalnya, atau kemudian dikeluarkan dari neraka, atau mungkin masih ada yang di neraka dalam proses pembersihan yang lama. Kemudian penduduk surga sudah masuk surga. Kemudian datanglah suatu kisah, yaitu kisahnya iblis yang berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Dan ini Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22 sampai 23. Dan dikisah atau disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, dikutipkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza kana yaumul qiyamah yaqumu iblis khatiban ala mimbarin minna. Ketika datang nanti yaumul qiyamah, maka iblis akan berdiri, dia berkhutbah di atas mimbarnya yang terbuat dari api neraka. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan untuk kalian dengan janji yang benar, dengan janji yang bukan kedustaan, tapi janji yang benar, janji yang ketika Allah berjanji la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan saya, iblis secara legowo mengatakan, saya adalah seseorang yang
menjanjikan kepada kalian mengiming-imingi sesuatu, tapi saya mengingkari hal tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, dalam tafsir beliau juga, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis yaumal qiyamah. Allah SWT dalam surat Ibrahim 22 dan 23 mengabarkan ya, suatu peristiwa di mana iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya di yaumul qiyamah. Ba'dama qadallahu al-amra baina ibadi. Setelah Allah menyelesaikan urusan tadi, prosesi hari kiamat sudah selesai di antara para hambanya, fa'adkhalal mu'minina al-jannat wa adkhalal kafirina ad-daraka. Dan Allah kemudian telah memasukkan penduduk surga dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Faqama fihim iblis hina idzin khatiban. Maka setelah itu iblis pun dia berkhutbah di hadapan para pengikutnya, liyazida huznan ala huznihim wa hasratan ala hasratihim. Untuk semakin apa? Agar semakin menambahkan kesedihan di atas kesedihan yang telah menimpa mereka, dan di atas kerugian setelah mereka mendapatkan kerugian. Jadi khutbahnya iblis semakin ya, menjadikan orang-orang yang masuk itu semakin menyesal dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Sebagaimana mereka sudah sedih masuk di situ, dibuat semakin sedih lagi. Bagaimana komentarnya iblis? Kita baca di surat Ibrahim ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dan Allah berfirman, ketika setan berkata kepada pengikutnya setelah Allah menyelesaikan urusan antara hamba-hambanya, yaitu urusan yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Kemudian iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Orang yang beramal soleh akan masuk surga. Orang yang melakukan kesolehan akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan ganjaran, dan seterusnya. Janji Allah begitu banyak kalau kita baca dalam Al-Quran. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan saya menjanjikan untuk kalian iming-iming ya, yang hanya sebatas seperti fata morgana, yang bisa dilihat didatangi hilang. Saya berjanji sesuatu, saya mengingkarinya. Dan dia mengatakan wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan sejatinya ya, iblis mengatakan sesungguhnya saya itu tidak punya wewenang dan tidak punya kekuatan untuk mengarahkan kalian ke kanan atau ke kiri. Saya tidak punya sultan, tidak punya kekuatan. Saya hanya menyeru kalian ya, saya bisiki saja, saya iming-imingi sesuatu, fastajabtum li. Langsung kalian nurut dengan apa yang saya bisikkan. Jadi iblis mengatakan kepada para manusia dan juga pengikutnya yang lain, saya itu cuma paling di dunia dulu cuma ngiming-ngiming ini dan itu. Lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ketaatan. Kalian langsung menjawabnya. Kemudian dia mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Nah, sekarang kalian ujung-ujungnya endingnya di neraka, maka janganlah kalian mencerca saya, jangan mencela saya, jangan nyalahkan saya, salahkan sendiri diri kalian. Cercalah diri kalian, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian sebagaimana kalian semua tidak bisa memberikan pertolongan kepada saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku sendiri mengingkari dan mengkufuri apa yang telah kalian lakukan dari perbuatan-perbuatan syirik, menyebutkan Allah dalam ibadah, menyembah selain Allah dengan patung-patung atau mengidolakan tokoh-tokoh tertentu sampai mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Iblis sendiri mengingkari hal itu. Kemudian dia mengatakan, innal zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka adab yang pedih. Itu kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu mencakup di dalamnya terkandung perkara-perkara tauhid. Kalau tidak tauhid maka mengandung perkara-perkara yang berkaitan menjelaskan hukum-hukum syariat. Kalau tidak maka Allah menceritakan tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu terjadi di masa lampau atau masa yang akan terjadi di sesuatu yang akan datang.
dan kita wajib untuk mengimaninya. Walaupun ini belum terjadi, tapi Allah mengabarkan sesuatu yang nanti akan terjadi, akan datang. Bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman ini? Di atas ya, mereka sudah mendapatkan kesedihan, ditambah lagi kesedihan karena mereka sudah masuk neraka, disalahkan lagi dengan iblis yang dia sendiri menjadi salah satu sebab seseorang masuk ke neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita perlu paham dan perlu tahu peta kehidupan bahwa memang musuh utama adalah iblis. Sayangnya memang dia tidak bisa terlihat karena dia dari bangsa jin yang kita tidak bisa melihatnya. Tapi perilaku dan perbuatannya sudah bisa diketahui, bahwa ketika kita kemudian memperturutkan hawa nafsu, azan berkumandang 5 kali sehari kok tidak datang ke masjid bagi laki-laki ya. Kemudian bagi perempuan disuruh untuk berhijab ketika keluar rumah dilihat oleh non mahramnya, tapi ternyata tidak berhijab dengan baik. Ketika seorang diperintahkan untuk makan harta yang halal, malah dia mencari harta yang haram. Ketika datang bulan Ramadan diperintahkan puasa, tapi dia makan terang-terangan di pinggir jalan. Dan yang lainnya diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan meminta kepada penghuni gunung berapi atau penjaga pantai selatan atau tempat-tempat keramat yang lain. Tapi nyatanya ketika buka usaha, ketika ingin jodoh, justru malah datangnya ke dukun, ke tempat-tempat keramat. Nah, yang seperti ini adalah ciri-ciri bahwa itu adalah bisikan dan ajakan iblis. Dan kita perlu tahu bahwa iblis sudah berjanji sejak dia dikeluarkan dari surganya, dia meminta penangguhan kepada Allah. Dia mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku tangguhan sampai hari kebangkitan. Kemudian dia berjanji, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sungguh aku akan mendatangi mereka, itu para manusia, para pengikutmu, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah samping kanan dan samping kiri, untuk membisikkan kepada untuk jauh dari ketaatan. Dan aku akan mendapati sebagian besar manusia ya Allah adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Nah, spirit Ramadan seperti ini, sekalian, waktu yang mulia, dan ada tarbiyah di bulan Ramadan. Sholat malam bisa kita rutin, puasa, Masya Allah, kajian-kajian menjelang buka, setelah menjelang tarawih, ba'da subuh. Ini manfaatkan dengan baik dan semoga menjadi sebab kita diberikan keistiqomahan. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Ibadah itu tidak lama, hanya sampai mati saja. Dan mati itu tidak lama juga. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu kisaran hanya 60 atau 70 tahun. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, a'malu ummati ma baina 60 ila 70. Umurnya umat itu kisaran hanya 60 atau 70 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW itu meninggal di umur 63, Abu Bakar di umur 63. Dan rata-rata memang demikian. Walaupun ada yang lebih, maka itu sesuatu yang menjadi bonus yang Allah berikan. Tapi rata-rata 60 atau 70 tahun. Misalnya kita masuk dalam rata-rata itu, ya cuma sampai umur segitu. Ibadah kita cuma sampai mati saja, dan kita berusaha untuk istiqomah. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah SWT sampai ajal menjemput kalian. Dan itu yang susah, dan kita perlu untuk berdoa tadi agar kita diberikan taufik dan keistiqomahan. Ya, sekali lagi semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima amal soleh yang telah kita kerjakan. Kita coba. Terima kasih Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.